Saya di demo sama karyawan saya sendiri, pabrik sampai dibakar, kabel-kabelnya dibakar. Okay. Terus saya juga disandera, saya juga diancam. Tapi saya nggak pernah rasa takut. Saya tetap lawan. Siapa yang masih merokok, tidak dinaikin gaji. Kalau suruh pilih, kalau sekarang saya suruh pilih, saya akan pilih saya punya keluarga. Dia bilang banyak momen kebersamaan yang hilang karena kesibukan mama. Momen wisuda saya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjadi pengalaman terburuk karena mama dan papa pergi sebelum acara selesai. Entah kenapa saat itu saya menangis seperti anak kecil. Mungkin itu puncak dari akumulasi kerinduan saya akan kehadiran mama. Kalau keluarga itu istilahnya seperti crystal ball. Okay. Yang akan jatuh, dia akan pecah, berantakan dan nggak bisa kembaliin. Ya, tapi pekerjaan itu seperti rubber ball, bola karet. Ya, kalau dijatuhin dia masih bisa bounce back. Ya, dia bisa bounce back. Jadi kata-kata ini selalu ngingetin saya. Hai Sobat Elit, dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu, serta cuan to the moon. Saya ucapkan selamat datang kembali dalam podcast Sobat Elit ya, atau kita biasa sebut Pose. Dan podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai Women's Day, Special Women's Day ya, which is hari ini adalah Hari Kartini. Saya ucapkan juga selamat Hari Kartini untuk para wanita di luar sana, khususnya untuk Sobat Elit. Kita sangat mengapresiasi sekali bahwa banyak sekali wanita-wanita hebat yang berjuang di luar sana, bekerja, bahkan ada yang berumah tangga tapi masih tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bahkan laki-laki loh biasanya melakukan, tapi wanita juga bisa melakukannya gitu. Pada podcast kita kali ini, kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat istimewa dan sangat spesial sekali. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum kenal dengan beliau, tapi saya dengan bangga akan memperkenalkan, yaitu Ibu Eli. Halo Ibu Eli. Hai. Terima kasih sudah mau jadi narasumber kita pada podcast Sobat Elit kali ini. Terima kasih kembali. Mungkin sebagai informasi sedikit ya teman-teman, Bu Eli ini merupakan komisaris utama dari PT Erdika Elite Sekuritas, dan beliau juga merupakan seorang presiden komisaris dari PT Sukako. Nah, ini teman-teman yang belum tahu mungkin bisa search di Google aja ya. Oke, Ibu Eli mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Ibu Eli. Sahabat Elit ya. Sobat Elit. Sobat Elit. Iya. Oke. Nama saya Eli Supono dan saya wanita biasa saja. Tapi yang luar biasa, saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan saya percaya sebagai kodrat wanita, sebetulnya kita nggak usah bersaing sama laki-laki. Ya. Karena dari awal kita sudah diciptakan sama Tuhan bahwa kita adalah penolong laki-laki. Jadi si penolong biasanya lebih kuat dari yang ditolong. Iya. Setuju? Setuju ya. Iya. Tapi sayangnya kita wanita itu harus sadar. Kita cuma diciptakan, disiapkan menjadi penolong. Tapi bukan kepala. Kepala tetap dipegang oleh laki-laki. Ya. Dimana kalau kita sudah tahu kita punya bagian sebagai penolong, memang lebih kuat, tapi tetap kita butuh menghargai suami kita, ya, laki-laki yang diada kehidupan kami. Kebetulan saya dilingkari dengan suami yang tercinta. Hari ini kebetulan dia juga di sini. Terus saya juga ditemenin 3 putra laki-laki semua. Oke. Ya, jadi saya paling cantik di rumah. Terima kasih. Itu saya punya introduction. Ya. Terima kasih Bu Eli. Jadi luar biasa sekali ya. Sangat rendah hati sekali ternyata Ibu Eli. Dan saya cukup tersentuh dengan kata-kata Ibu Eli tadi ya. Penolong itu biasa lebih kuat dari yang ditolong. Ibu Eli, bisa diceritakan mungkin pengalaman Ibu Eli ini. Ibu Eli kan sebagai seorang komisaris di beberapa perusahaan, mungkin banyak sekali pengalaman atau apa ya bisa kita katakan sebagai perjuangan Ibu Eli lah yang mungkin berdarah-darah gitu ya, dan mungkin ada hal-hal poin menarik yang bisa di-share ke teman-teman, hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi kita bagaimana perjuangan Ibu Eli dari awal meniti karir sampai saat ini. Ya. Jujur saya mulai dari sangat usia dini ya, sangat muda sekali. Saya ber8 saudara, saya tertua di keluarga, anak perempuan lagi ya, jadi
Jujur dari kecil itu saya yang merawat adik-adik. Ya, 7 adik itu semua saya yang rawat. Dan saya termasuk orang yang terlalu kepo, ya, semua saya urusin. Ya, saya mau everything in control. Ya. Tapi saya punya kelebihan satu, saya belajar terus. Ya, saya mulai dari apa yang saya lakukan adalah hal-hal yang kecil yang orang anggap sepele, yang orang anggap itu nggak penting, tapi itu mungkin kodratnya wanita, ya. Kita masuk into detail. Saya sangat detail, ya. Jadi waktu saya mulai kerja pun sebagai kasir pun saya mesti santai-santai aja ya pada saat itu. Tapi begitu ditambah lagi pekerjaan, saya nuntut terus, ya. Saya terus belajar dan saya mau mencapai satu titik yang saya satisfaction, ya. Dan saya never give up. Nah, itu satu kelebihan dari saya, tapi juga kekurangan dari saya. Sometimes kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tapi saya agak ngotot. Ya, kalau istilah Jawanya itu Surabaya tuh bondonya nekat. Jadi apa-apa tuh saya mensiklajakan sampai titik darah terakhir gitu ya. Saya nggak pernah mau give up. Tapi dalam sepanjang perjalanan saya juga ketemu begitu banyak masalah yang saya harus hadapin. Tapi saya merasa bersyukur karena selalu kalau ada masalah, saya nggak mau lari dari masalah itu. Saya akan hadapi, ya. Seberapa sulit pun saya akan hadapi. Contoh, saya di demo sama karyawan saya sendiri, pabrik sampai dibakar, kabel-kabelnya dibakar. Terus saya juga disandera, saya juga diancam. Tapi saya nggak pernah rasa takut. Saya tetap lawan dan saya pakai kebenaran, ya. Saya selalu menyampaikan apa inspirasinya, apa yang saya pandang baik, ya. Jadi sebelum saya menyuruh anak buah saya mengerjakan, contoh yang paling simpel, saya bikin satu tradisi. Saya bikin satu tradisi adalah morning walk, ya. Morning walk itu saya bikin jam 6 pagi. Oke, jam kerja rata-rata kan jam 8. Ya, jam 6 pagi saya invite mereka untuk morning walk sama saya di pabrik. Nah, tapi sebelum saya lakukan itu, saya belum mengajak karyawan, saya mulai dulu. Saya coba dulu. Bisa nggak saya melakukan itu? Kalau if I can do it, kalian harus bisa ikut, ya. Jadi saya selalu bicara by the example. Example itu I do it first, and then you can follow, ya. Terus saya juga introduce mengenai lost hour. Itu saya senang sekali waktu anak-anak saya, waktu saya periksa terutama di Supreme Cable, begitu saya masuk, lost hour-nya itu banyak banget. Jadi kalau si A hari ini masuk, besok dia nggak masuk, ya. Tapi karena dia harus lembur si A, karena si B nggak masuk, si A ini dapat gaji double. The next day si B masuk, si A nggak masuk, si B yang dapat gaji double. Itu sangat-sangat merugikan perusahaan, ya. Terus saya introduce semuanya kalau kerja di Supreme Cable tidak boleh ada lost hour, ya. Semua harus datang, jam kerjanya jam 7, dia orang harus datang 15 minutes before 7 o'clock. Bisa tuh. Wow. Makanya employee-nya tahun 94 kita punya satu pabrik, employee-nya 1.500. Sekarang kita diberkatin ada 4 pabrik ekstra. Wow. Ya, karyawan kami nggak lebih dari 900, cuma 800-an sekian. Oh iya? Iya, karena productivity. Ya, oh, wow. Karena productivity. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eli ya. Jadi memang Ibu Eli punya prinsip yang sangat luar biasa ya. Jadi memang sebelum menerapkan kepada karyawan, tapi Ibu Eli ngelakuin dulu sendiri gitu ya. Jadi ketika Ibu Eli ngerasa, oh ini saya bisa melakukan, maka harusnya orang lain bisa. Dan ini untuk kebaikan bersama, luar biasa. Saya ada satu example lagi yang sangat menarik. Saya sendiri tidak merokok. Oh ya. Tapi karyawan saya semua merokok, banyak yang merokok. Yang saya introduce adalah siapa yang masih merokok tidak dinaikin gaji. Dan itu disambut hangat dengan istri-istri yang di rumah. Mereka senang banget. Dan banyak karyawan saya dari merokok akhirnya tidak merokok. Tapi saya gagal karena anak saya tidak mau berhenti.
anak saya sendiri masih tetap merokok, yaitu Pak Surya. Kalian juga kenal sama Pak Surya. Ini cukup kontroversial sebenarnya, tapi ternyata disambut baik oleh istri-istri dari dapat dukungan, ya. Dapat dukungan. Terus akhirnya cukup banyak yang berhasil. Jadi kalau sampai nggak bisa tahan, mesti tetap merokok, ya nggak bisa di lingkungan pabrik. Mereka harus keluar sampai ke pinggir kali, mereka merokoknya di pinggir kali. Aduh, jadi... Nah, kalau udah kelihatan mereka merokok, pas saya lewat, saya pasti tegur satu-satu. Bu Eli, tadi saya sempat juga menotis ya bahwa selain Ibu Eli juga mengurus perusahaan, mengurus karyawan, dan Ibu Eli juga sudah berkeluarga tentunya, memiliki suami dan 3 orang anak. Nah, tentunya ada masa di mana ketika Bu Eli sambil melakukan pekerjaan sehari-hari, memimpin perusahaan dan karyawan, tapi juga mengurus rumah tangga tentunya Ibu. Nah, ini kan satu hal yang kayaknya gimana gitu cara melakukannya, karena ini kan suatu hal yang sepertinya berat ya. Kalau menurut saya berat. Dan berat, memang berat. Sangat berat. Ya, seperti. Dan saya terus terang gagal di situ, ya. Nah, di keluarga saya nggak. Nah, kebetulan ada cuplikan dari anak saya. Oke. Pada usia saya 60 tahun. Saya akan mulai dari suami saya dulu ya. Oke, boleh. Saya mesti terima kasih sama suami saya karena di sini dia menyatakan bahwa saya mendukung Eli untuk terus bekerja dan berkarya dan bekerja. Karena saya percaya seorang tidak akan mengenal pensiun selama ia masih mampu berjalan, berpikir, bertindak, dan memiliki potensi. Ya, saya percaya sampai hari ini saya karena ada dukungan suami saya. Suami saya nggak pernah komplain mengenai saya harus ke sana, harus ke sini. Ya, saking gilanya saya waktu saya baru mulai buka pabrik pabrik lampu di tahun 76. Itu saya bisa spend 1-2 months di Jogja. Saya tinggalkan anak saya yang kecil baru lahir, yaitu Pak Surya. Saya titipin sama ipar saya. Sampai sekarang saya masih banyak penyesalan, ya. Tapi ya, ini komentar anak saya yang paling besar, ya. Dia bilang gini, namun tetap sulit, tentu sulit bagi seorang untuk mendapatkan, untuk dapat memiliki 2 dunia sekaligus, yaitu saya sendiri, ya. Jadi kesuksesan Mama dalam bekerja menyebabkan Mama sangat sibuk dan jarang punya waktu untuk keluarga. Ya. Hal ini yang saya misalin. Jadi untuk audiens, ya, saya berharap kalau suruh pilih, kalau sekarang saya suruh pilih, saya akan pilih saya punya keluarga. Ya, untuk emainnya nggak gampang, ya. Satu hari saya masih ingat, ini juga anak saya yang kedua nih, dia punya komentar. Kalau saya baca ini saya kepengen nangis. Dia bilang banyak momen kebersamaan yang hilang karena kesibukan Mama. Momen wisuda saya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjadi pengalaman terburuk karena Mama dan Papa pergi sebelum acara selesai. Entah kenapa saat itu saya menangis seperti anak kecil. Mungkin itu puncak dari akumulasi kerinduan saya akan kehadiran Mama. Namun saya sadar bahwa dalam hidup tidak semua bisa kita dapatkan dan selalu ada konsekuensi logis di baliknya. Ya, walaupun sekarang saya belajar untuk, ya, orang tua kami memberikan hasil kasih sayangnya melalui perlindungan dan kecukupan finansial untuk anak-anaknya. Dan untuk itu mereka harus kerja ekstra keras. Mama sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Ya, kata-kata ini menyenangkan saya. Sampai kini saya masih lihat Mama masih berusaha menebus kesalahannya. Dan really I did it, ya. Padahal sesungguhnya saya sudah lama memaafkan Mama. This is from my second son, ya. Unfortunately dia dipanggil pulang ke rumah surga, ke rumah Bapak Januari kemarin. Ya, udah 1 tahun dia meninggalkan saya. Ini komentar anak saya yang paling kecil. Dia juga begitu. Dia pada ulang tahun 17 tahun. Saya kebetulan ada seminar ke Malaysia. Saya kira anak-anak muda biasalah 17 tahun pasti dia akan merayakan sama teman-temannya. Saya tinggalkan uang biar anak ini cari sama temannya, ya, untuk merayakan. Tapi rupanya dia bicara lain. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia juga sedih banget. Saya pulang dari Malaysia, bukannya saya kasih anak saya hadiah, dia yang kasih saya hadiah. Tahu nggak hadiahnya apa? Apa itu? Hadiahnya figura, foto dia waktu bayi. Jadi saya dikirimin foto
dikasih foto dengan figuranya. Waktu saya peluk dalam pelukan saya. Ya, saya ada fotonya, nanti saya kasih ke ya. Boleh. Nanti kita akan coba. Jadi sama dia bilang begini. Dia bilang, Mama, when I need you, where are you? Di mana engkau, Mama, waktu saya butuh engkau? Ya. Jadi banyak hal-hal momen-momen yang saya tinggalkan ya demi kerjaan. Ya. Jadi kita memang nggak bisa pilih dua-duanya. Ya. Tapi saya bersyukur mereka semua dalam jalan yang benar dan mereka juga menunjukkan mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Iya, ini sangat menginspirasi sekali lagi Ibu Eli, bahwa memang ada pengorbanan yang harus kita ambil ya Bu ya. Yes. Mana yang harus kita pilih, mungkin ada dua hal yang kita cintai tapi kita harus memilih salah satunya. Tapi kita harus pilih keluarga ya. Karena keluarga itu saya pernah dapat satu quote yang sangat baik. Dia bilang begini, kalau keluarga itu istilahnya seperti crystal ball. Yang akan jatuh, dia akan pecah, berantakan dan nggak bisa kembaliin. Ya, tapi pekerjaan itu seperti rubber ball, bola karet. Ya, kalau dijatuhin dia masih bisa bounce back. Ya, dia bisa bounce back. Jadi kata-kata ini selalu ngingetin saya. Dan saya bersyukur banget belakangan ini kalau soal kerjaan, suruh pilih kerjaan sama keluarga saya pasti utamakan keluarga saya. Ya, learn the lesson from the hard way. Berarti untuk saat ini berarti Bu Eli akan lebih mengutamakan keluarga. Oh yes. Udah kira-kira sejak saya umurnya 50-60 tahun lah, saya baru sadar betul. Ya, karena keluarga itu jauh lebih penting. Karena keluarga itu kalau udah hancur berantakan dan nggak bisa dikembalikan. Apalagi istri atau ibu ya, itu berpegang peran penting. Satu keluarga bisa hancur, satu keluarga bisa sukses, itu tergantung sama si istri. Ya. Tapi Paul belum punya istri kan? Belum. Tapi harus kerjasama, ya. Karena walaupun dia penolong, tapi dia lebih lemah dari kita, ya, daripada laki-laki. Nah, laki-laki harus berperan, karena ditunjuk sebagai kepala, ya, bukan ekor. Next question Bu, kita mau tahu nih Bu Eli. Jadi untuk rencana Ibu ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan? Karena pasti banyak sekali agenda-agenda atau planning ke depan yang luar biasa lah, yang wow ya gitu ya, yang akan Ibu lakukan, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, pada saat usia saya 60 tahun, persisnya 10 tahun yang lalu, saya adalah mesti seorang anak, karena ayah, ibu saya masih ada. Anak saya masih komplit 3, ya. Tapi di usia saya sekarang 70 tahun, orang tua saya dua-duanya udah pergi. Anak saya pergi juga, ya. Dan terakhir baru bulan kemarin, saya punya adik juga pulang ke rumah bapak, ya. Jadi saya tahu semua kematian itu akan datang. Kematian itu adalah pasti, ya. Yang nggak pasti itu adalah kita punya rencana. Kita boleh rencana setinggi langit, tapi kalau kembali Tuhan tidak mengizinkan, ya kita nggak bisa teruskan. Nah, saya udah dari umur 60 tahun itu, saya udah bersiap-siap untuk mundur, udah pensiun. Jadi saya persiapkan anak saya yang nomor 2, yaitu Bayu. Tahun 2016, saya udah mundur jadi CEO, jadi anak saya yang jadi CEO di Supreme Cable. Apa mau dikata, saya nih berhenti, tapi saya masih cawe-cawe. Karena orang biasa kerja, ya, jadi saya suka mengatur-ngatur. Nah, yang paling bikin saya happy karena 2016 itu, jadi tanggung jawab kan udah di pundak anak saya, Bayu. Tapi saya jadi mamanya CEO. Saya lebih galak daripada CEO-nya sendiri. Jadi saya mesti banyak ikut campur gitu ya dari day to day-nya. Tapi apa-apa tanggung jawabnya di kamu ya. Di saya cuma seneng ngatur-ngaturnya sana sini gitu ya. Terus sampai klimaksnya 1 tahun sebelum dia meninggal, berapa bulan lah sebelum dia meninggal, dia sampai sempat tanya ke saya begini. Karena
keuntungan perusahaan itu digrising terus. Dalam tahun ke tahun tuh turun. Bukannya rugi, belum rugi. Saya sampai challenge dia, saya bilang, kita masih untung loh. Karena kita punya perusahaan ada 6 public company yang issue dia punya dia punya neraca. Kita punya masih cakep kok, masih untung kok. Emosi itu anak saya. Dia bilang, "Ma, sampai sekarang saya masih mikir ya. Sebetulnya CEO-nya Supreme Cable itu mama atau saya?" Saya ditegur sama anak saya itu, saya sampai malu. Saya bilang, "Oh iya ya, bener ya, kamu yang CEO bukan saya." Jadi saya betul-betul harus belajar untuk slow down. Ya. Nah, saya sendiri udah mempersiapkan diri saya supaya saya nggak cawe-cawe terus. Saya bersyukur juga karena saya udah mulai menanam pohon yang tercantik di dunia, namanya pohon eukaliptus. Ini di tahun 2000. Mungkin boleh nanti ditunjukin. Ini semua buat sini, ya. Oh, okay. Nanti buat kalian masukin, ya. Oke. Bisa di slide. Sekalian promosi soalnya. Oke. Jadi pohon eukaliptus ini saya tanam di taman TBS. Jadi saya punya hari tua. Kalau Tuhan izinkan saya bisa hidup lebih panjang lagi. Amin. Saya sekarang ngurusin pohon. Oh iya. Di pensiun. Saya mau menghijaukan seluruh Indonesia. Wow. Ya. Tapi saya akan start dengan, sekali lagi, saya punya kebiasaan, saya mau start dengan apa yang saya bisa, apa yang dekat sama saya. Kebetulan saya punya lahan 3 hektar di Bitung. Itu udah nganggur lama dah. Itu kayak hutan belantara, nggak diurus. Tahun 2004 saya bikin cantik. Saya tanamin pohon eukaliptus. Nah, saya istilahkan itu taman adalah Taman TBS Bitung. TBS itu sama dengan nama 3 anak saya, Tirta, Bayu, Surya. Tapi juga bisa diartikan terang bagi sesama. Wow. Ya, terang biasa, bagi sesama. Jadi ini saya kembangin terus tahun 2014 itu kami ada lahan lagi 35 hektar. Okay. Kami persiapan untuk pabrik sebetulnya. Ayah saya beli ini tahun 2019. Udah lama sekali, ya. Jadi tanah ini nggak dipakai, 35 hektar. Saya juga hutanin eukaliptus. Saya udah mulai nanemin tahun 2014. Ini ada foto-fotonya juga. Ya. Nanti bisa dan seterusnya saya akan terusin. Ini yang 35 hektar kita namain TBS Balaraja. TBS Balaraja. Nanti kita ada Bojonegara, ada perkembangan lagi. Kemungkinan saya akan nyebrang ke Semarang, di Bawean dan lain-lainnya. Cita-cita saya kalau Tuhan izinkan, saya mau menghijaukan seluruh Indonesia. Amin. Ya. Emang Indonesia ini kayaknya udah kebanyakan polusi, Bu. Khususnya Jakarta. Yes. Ini Bu Eli memulai, nanti harapannya akan dilanjutkan oleh anak dan cucu. Sekarang udah dilanjutin sama saya punya mantu. Ya, mantu dari istri dari Bayu, anak saya nomor 2 yang udah meninggal. Jadi sekarang istrinya saya suruh minta dia agak aktif ya, sibuk. Dia senang sekali dengan kerjaan ini. Eukaliptus. Ya, untuk eukaliptus. Nah, saya sebagai closingnya saya cuma mau sampaikan, menanam pohon, waktu yang terbaik adalah 20 tahun yang lalu. Oke. Ya. Tapi saya berterima kasih sama Tuhan, dia selalu memberi kita second best chance. Ya, second bestnya kapan? Hari ini. Ya, sama juga dalam kehidupan kita, terbaik kita mendidik anak-anak kita 20 tahun yang lalu. Ya, sebelum mereka besar. Ya. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan kedua yang terbaik hari ini. Jadi insaf, hari ini harus lakukan yang benar. Ya, hari ini yang sangat penting. Karena kemarin sudah berlalu, besok belum datang, tapi hari ini adalah di tangan kita. Oke? Thank you. Oke, Ibu Eli, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saat ini sudah memberikan banyak sekali hal-hal yang sangat menarik, menginspirasi, bahkan ada momen-momen emosional yang diberikan, dan saya harap ini bisa menjadi inspirasi dan semangat baru buat Sobat Elit dimanapun berada, khususnya para wanita-wanita di luar sana. Dan sekali lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk para wanita di luar sana. Semoga tetap sehat, tetap berjuang, semangat untuk meraih hal-hal yang luar biasa ke depannya. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih kembali. Bye-bye Sobat Elit.